Rizky Ridho kembali menunjukkan perannya yang krusial bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya sebagai kapten timnas senior, tetapi juga sebagai figur panutan yang ikut terlibat dalam proses pembentukan timnas Indonesia U20. Kehadirannya di sekitar skuad muda memberi dampak besar, terutama dalam membangun mental, disiplin, dan cara berpikir seorang pemain bertahan modern. Dalam proses pemusatan latihan tahap ketiga yang sedang dijalani timnas Indonesia U20, Rizky Ridho terlihat aktif berbagi pengalaman dengan para pemain muda. Ia tidak sekadar hadir sebagai tamu atau simbol, tetapi benar-benar terlibat dalam diskusi dan simulasi latihan yang berfokus pada penguatan lini belakang. Menariknya, dalam proses ini Ridho juga bekerja sama dengan salah satu pemain asal Jepang yang memiliki latar belakang sepak bola disiplin dan terstruktur. Kolaborasi ini menjadi perhatian khusus karena menghadirkan sudut pandang baru dalam membangun pertahanan yang lebih kokoh dan cerdas. Coach Nova Arianto menyadari bahwa untuk membentuk lini belakang yang kuat, dibutuhkan lebih dari sekadar fisik dan teknik dasar. Dibutuhkan pemahaman posisi, komunikasi yang solid, serta ketenangan dalam membaca permainan, hal-hal yang selama ini menjadi ciri khas bek-bek Jepang dan juga kekuatan utama Rizky Ridho. Dalam setiap sesi latihan, terlihat bagaimana pendekatan detail diterapkan secara konsisten. Para bek muda U20 diajak memahami kapan harus naik, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga jarak antar lini agar tidak mudah ditembus lawan. Rizky Ridho sering menekankan pentingnya komunikasi di lini belakang. Ia menjelaskan bahwa bek tengah bukan hanya bertugas menghentikan serangan, tetapi juga menjadi pemimpin yang mengatur garis pertahanan dan memberi instruksi jelas kepada rekan setimnya. Pemain Jepang yang terlibat dalam proses ini turut memperkenalkan pendekatan disiplin dalam bertahan. Mulai dari cara mengatur posisi tubuh saat duel, hingga kebiasaan membaca arah bola sebelum lawan melakukan sentuhan terakhir. Coach Nova Arianto terlihat sangat antusias dengan proses ini. Baginya, tahap ketiga seleksi bukan hanya tentang menentukan siapa yang lolos, tetapi juga momen penting untuk membentuk karakter bermain yang akan menjadi fondasi timnas Indonesia U20 ke depan. Dalam beberapa sesi internal, Nova kerap menghentikan latihan untuk memberi evaluasi langsung. Ia menggabungkan masukan dari Rizky Ridho dan pendekatan yang dibawa pemain Jepang agar para bek muda benar-benar memahami esensi bertahan secara kolektif. Para pemain U20 merasakan perubahan signifikan dalam intensitas latihan. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada duel 1 lawan 1, tetapi juga pada koordinasi, transisi bertahan, dan bagaimana menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Rizky Ridho juga membagikan pengalamannya menghadapi tekanan di level internasional. Ia menekankan bahwa kesalahan kecil di lini belakang bisa berakibat fatal, sehingga fokus dan ketenangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dalam diskusi informal di luar lapangan, Ridho kerap mengingatkan bahwa menjadi bek timnas berarti siap disorot kapanpun. Mental kuat dan rasa tanggung jawab harus dibangun sejak usia muda. Kolaborasi lintas budaya ini memberi warna baru dalam latihan. Para pemain U20 belajar bahwa sepak bola modern menuntut kecerdasan taktik dan disiplin tinggi, bukan hanya keberanian dalam melakukan tackle. Coach Nova melihat progres yang cukup menjanjikan. Beberapa bek muda mulai menunjukkan peningkatan dalam membaca permainan dan tidak lagi mudah terpancing keluar dari posisinya. Tahap ketiga seleksi ini menjadi ujian nyata bagi para pemain. Intensitas meningkat, kesalahan sekecil apapun langsung dievaluasi, dan setiap pemain dituntut menunjukkan perkembangan dari hari ke hari. Rizky Ridho menilai bahwa potensi bek-bek muda Indonesia sangat besar. Menurutnya, dengan arahan yang tepat dan kebiasaan latihan yang benar, mereka bisa bersaing di level Asia. Pendekatan ala Jepang yang diterapkan lebih menekankan konsistensi dan detail kecil. Mulai dari cara berdiri saat bertahan hingga kebiasaan menjaga garis offside secara rapi. Nova Arianto memadukan semua elemen tersebut dengan gaya kepelatihannya sendiri. Ia ingin timnas U20 tidak hanya solid saat bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari belakang dengan tenang. Dalam beberapa simulasi pertandingan, lini belakang U20 terlihat lebih terorganisir. Jarak antar pemain lebih terjaga dan komunikasi mulai terbangun secara alami. Para pemain muda mengakui bahwa kehadiran Rizky Ridho memberi motivasi tambahan. Mereka merasa mendapat contoh nyata bagaimana seorang bek timnas bersikap di dalam dan luar lapangan. Proses ini juga menjadi pembelajaran penting tentang profesionalisme. Datang tepat waktu, fokus penuh selama latihan,
dan selalu siap menerima kritik menjadi budaya yang mulai ditanamkan. Coach Nova berharap kebiasaan ini tidak hanya berhenti di pemusatan latihan. Ia ingin para pemain membawa mentalitas tersebut ke klub masing-masing dan terus berkembang. Tahap ketiga ini juga menjadi momen penyaringan yang ketat. Hanya pemain yang benar-benar siap secara teknis dan mental yang akan melangkah ke tahap berikutnya. Rizky Ridho menekankan bahwa membela timnas usia muda adalah pintu awal menuju level yang lebih tinggi. Namun tanpa kerja keras dan konsistensi, kesempatan itu bisa hilang kapan saja. Kolaborasi dengan pemain Jepang ini membuka wawasan baru bagi para pemain U20. Mereka melihat langsung bagaimana standar sepak bola Asia Timur yang terkenal disiplin dan terorganisir. Nova Arianto ingin menjadikan pengalaman ini sebagai pondasi jangka panjang. Ia tidak hanya memikirkan turnamen terdekat, tetapi juga masa depan timnas Indonesia secara keseluruhan. Lini belakang yang kokoh menjadi prioritas utama. Nova percaya bahwa tim yang kuat selalu dimulai dari pertahanan yang solid dan saling percaya. Para pemain U20 kini berada di fase penting dalam karir mereka. Setiap latihan, setiap arahan, dan setiap evaluasi menjadi bagian dari proses pembentukan jati diri sebagai pemain timnas. Dengan bimbingan Rizky Ridho, sentuhan disiplin ala Jepang, dan arahan tegas dari Coach Nova Arianto, Timnas Indonesia U20 perlahan menunjukkan arah yang jelas. Tahap ketiga ini bukan sekadar seleksi, tetapi sebuah proses pembelajaran intens yang akan menentukan seberapa siap generasi muda ini menghadapi tantangan besar di level internasional. Semua mata kini tertuju pada bagaimana hasil dari proses panjang ini akan terlihat di lapangan, ketika Timnas Indonesia U20 benar-benar diuji dalam pertandingan sesungguhnya. Para pemain belakang U20 mulai memahami bahwa bertahan bukan hanya soal menghalau bola sejauh mungkin. Mereka diajarkan untuk tetap tenang saat ditekan dan mencari opsi umpan aman agar alur permainan tetap terjaga dari lini belakang. Rizky Ridho juga menekankan pentingnya chemistry antar pemain bertahan. Menurutnya, bek tengah, bek sayap, dan gelandang bertahan harus berpikir sebagai satu unit yang saling menutup ruang dan saling percaya dalam setiap situasi. Pemain Jepang yang terlibat dalam program ini kerap memberi contoh sederhana namun efektif. Ia menunjukkan bagaimana satu langkah kecil dalam posisi bisa menentukan keberhasilan memotong bola atau justru membuka celah bagi lawan. Coach Nova Arianto semakin yakin bahwa perubahan pola pikir ini akan membawa dampak besar. Ia melihat para pemain muda mulai berani mengambil keputusan yang lebih matang, tidak lagi panik saat berada di bawah tekanan. Tahap ketiga ini perlahan membentuk identitas baru bagi Timnas Indonesia U20. Lini belakang tidak lagi hanya menjadi benteng terakhir, tetapi juga titik awal membangun permainan yang lebih rapi dan terencana. Dengan proses yang terus berjalan dan evaluasi yang ketat setiap hari, harapan untuk melihat Timnas Indonesia U20 tampil lebih solid dan percaya diri di level internasional kini terasa semakin nyata.